Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Ristira Elvira, kelas M221, NIM 220407502009. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan sebuah materi. Tetapi sebelum memasuki materi tersebut, saya mempunyai quotes, yaitu roda perekonomian terus berputar, di mana produsen menciptakan, distributor menghubungkan, dan konsumen menikmati. Ini menekankan interkoneksi antar pelaku ekonomi. Nah, ada yang sudah bisa tebak materinya apa? Materinya yaitu kegiatan pelaku ekonomi, produsen, distribusi, dan konsumen. Nah, ini dia judulnya. Adapun beberapa foto dari pemateri. Pengertian produksi. Kegiatan produksi adalah kegiatan menghasilkan atau menambah nilai guna suatu barang dan jasa. Kegunaan suatu barang akan bertambah jika memberikan manfaat baru atau lebih dari bentuk semula. Faktor-faktor produksi. Faktor produksi adalah unsur-unsur yang digunakan dalam proses produksi. Faktor-faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi terdiri atas sumber daya alam, tenaga kerja manusia, sumber daya modal, dan sumber daya keahlian atau kewirausahaan. Teori perilaku konsumen. Produsen sangat erat kaitannya dengan konsumen, karena tanpa konsumen, kegiatan produsen untuk memproduksi barang dan jasa menjadi tidak berguna. Adapun contohnya yaitu, yang pertama hukum hasil lebih yang semakin berkurang, dan yang kedua konsep pendapatan marginal. Konsep biaya produksi. Pengertian biaya produksi yaitu proses yang dilakukan produsen memerlukan biaya. Besarnya biaya proporsional dengan banyak barang dan jasa yang dihasilkan. Konsep biaya produksi terbagi menjadi dua, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Konsep penerimaan. Penerimaan adalah pendapatan produsen atau pengusaha berupa uang yang diperoleh dari hasil penjualan barang yang diproduksi selama periode tertentu. Laba maksimum. Yang pertama, pengertian laba atau profit. Laba atau keuntungan adalah selisih antara total pendapatan yang diperoleh suatu perusahaan. Yang kedua, syarat laba maksimum. Perusahaan akan mendapatkan laba maksimum bila berproduksi pada jumlah output di mana biaya marginal sama dengan penerimaan marginal. Yang ketiga, titik impas. Titik impas adalah suatu titik di mana total pendapatan suatu perusahaan sama persis dengan total biaya yang dikeluarkan. Pengertian distribusi. Distribusi adalah proses perpindahan atau penyaluran barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi. Yang pertama, faktor barang, yang kedua, faktor perusahaan, yang ketiga, faktor pasar, yang keempat, faktor kebiasaan dalam pembelian, yang kelima, faktor jarak tempuh, dan yang keenam, faktor teknologi informasi dan komunikasi. Mata rantai distribusi. Mata rantai distribusi dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama distribusi langsung atau direct channel of distribution. Distribusi langsung adalah penyaluran atau penjualan barang yang dilakukan secara langsung oleh produsen ke konsumen. Yang kedua, distribusi tidak langsung, indirect channel of distribution. Distribusi tidak langsung adalah penyaluran atau penjualan barang dari produsen kepada konsumen melalui perantara. Pengertian konsumsi. Konsumsi merupakan salah satu kegiatan dalam perekonomian selain produksi dan distribusi. Kehidupan manusia tidak akan terlepas dari konsumsi. Dalam kehidupan sehari-hari, konsumsi sering diartikan sebagai kegiatan memakai, menggunakan, atau memanfaatkan barang dan jasa. Tujuan konsumsi. Yang pertama, mengurangi nilai guna barang atau jasa secara bertahap. Yang kedua, memuaskan atau bermanfaat untuk kebutuhan fisik. Yang ketiga, menghabiskan nilai guna barang dan jasa sekaligus. Dan yang keempat, memuaskan atau bermanfaat untuk kebutuhan rohani.
Faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi yaitu tingkat pendapatan, tingkat harga, sikap dan gaya hidup, adat istiadat, model barang, kegiatan berkompetensi dengan konsumen lain, dan selera konsumen. Teori perilaku konsumen dibagi menjadi dua, yaitu teori cardinal utility yang menganggap bahwa kepuasan seseorang dapat diukur secara kuantitatif. Yang kedua, teori ordinal utility yaitu menganggap kepuasan konsumen tidak dapat diukur secara kuantitatif, melainkan hanya dapat diperbandingkan. Pengertian pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi adalah orang, perorangan, ataupun badan yang melakukan kegiatan ekonomi. Pelaku ekonomi adalah subjek yang menjalankan atau melakukan kegiatan produksi, konsumsi, atau distribusi. Peran pelaku kegiatan ekonomi. Yang pertama, rumah tangga konsumen. Dalam kegiatan ekonomi, konsumen pada dasarnya berperan sebagai pelaku kegiatan konsumsi. Yang kedua, rumah tangga produsen. Pihak produsen dalam melakukan kegiatan ekonomi bertujuan untuk menghasilkan barang atau jasa yang akan dijual kepada konsumen. Yang ketiga, rumah tangga pemerintah. Sebagai pelaku produksi, rumah tangga pemerintah menanamkan berbagai investasi untuk menghasilkan barang atau jasa yang lebih lanjut. Yang keempat, rumah tangga luar negeri. Peran masyarakat luar negeri dalam pelaku ekonomi adalah melaksanakan kegiatan perdagangan internasional yang berupa kegiatan ekspor dan impor. Diagram siklus antar pelaku ekonomi. Diagram siklus antar pelaku ekonomi adalah sebuah visualisasi yang menggambarkan aliran barang, jasa, dan uang antar pelaku ekonomi dalam suatu sistem ekonomi. Tujuan diagram siklus antar pelaku ekonomi yaitu memvisualisasikan interaksi ekonomi, menganalisis aliran ekonomi, mempelajari mekanisme pasar, membuat kebijakan ekonomi, dan mempermudah pemahaman konsep ekonomi. Model ekonomi tertutup dan model ekonomi terbuka. Perekonomian tertutup adalah suatu sistem ekonomi di mana sebuah negara tidak memiliki interaksi ekonomi dengan negara lain. Perekonomian terbuka adalah sistem ekonomi di mana suatu negara secara aktif terlibat dalam perdagangan internasional. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.